itu beliau adalah komando Pangeran Suryanegara, komando panglima perangnya Cirebon itu kan. Bahwa Cirebon itu perang besar melawan Belanda karena Belanda pernah keteter sampai minta bantuan ke Madura, sampai minta bantuan ke Sulawesi supaya mengirimkan bala bantuan gitu kan. Jadi istilah perang Terdong-dong ini 17 tahun, 1802 sampai 1819 Pak. Ada catatannya di buku Belanda, ada hukumnya, ada buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Nusantara, ini kan? Ya Pak, Lagi syuting kan? ini bong ngomong dewa kan baik. Lagi syuting ku anak kamera Syuting Kang. Jejak Wali Nusantara. Oh, sing lagi viral kah? Nggih, alhamdulillah. Iya baru kita kan. Nggih, berkas surkep Sedulur Nusantara, alhamdulillah kita terus masih menggali sejarah-sejarah wali yang berada di Nusantara. Melu sih Terus Kang. subscribe. Melu. Nggih, mangga. Nanti kan apa ya? Nonton baik kita sih. Oh, nonton baik, mangga. Iya, pengen Kakak apa, jangan Kang? dimendi. Iya. Ya. Ki pengen opening dingin Kang? Kakang tau, sing video kan. Nggih atuh. Iya mirip sih. Ganteng ya? Ganteng ya. Alhamdulillah Kang. Ngepen ya, ngepen. Gusti Allah ngupai wajah sing ganteng kali kula. Amin amin. Nggih, Kang. kakang sing sabar among Kang. Kakang kurang ganteng sing sabar ya. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di RW 8 Wanacala, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Masih bersama saya Kang Doni dan Kang Faisal. Kita tim Jejak Wali Nusantara berziarah ke makam Pangeran Suryanegara. Nanti kita akan mengulas sejarah Pangeran Suryanegara. Sedulur Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Apa? Cincin. Aku menjudul cincin ta. Warisan Kang. Ya Allah, abot beli gawe. Beli pokoknya gue sih. Abot beli gawe. Beli Kang. Ada lagi. Kena lampu hurufku. Urut kita. Tuh baru kita pegang. Kinjar. Takon man. Takon. Sedulur Nusantara langsung pegang. Bukan. Jangan lupa like berenak men Kang kene Kang. Kanan ki. Beli sopan Kang. Oke, bagus. Abot beli ke Kang ya. Ya lumayan sih. Jangan lupa like, share and subscribe. subscribe Pak. Tetap di Jejak Wali Nusantara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sedulur Nusantara, alhamdulillah tadi kita sudah berziarah ke makam Pangeran Suryanegara dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir juru kunci dari Makbaroh Pangeran Suryanegara. Nanti kita akan mengulas sejarah Pangeran Suryanegara. Jangan kemana-mana, tetap pantengin channel kita di tim Jejak Wali Nusantara. Enggak, Kang Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Jejak Wali Nusantara akan menggali sekilas sejarah tentang Pangeran Suryanegara, bagaimana cara dakwanya, pada abad berapa, dan apa itu peninggalan-peninggalan Pangeran Suryanegara bersama keturunan-keturunan Pangeran Suryanegara, sekaligus yang menjaga dan merawat makam Pangeran Suryanegara yang Imam Raden.
sekilas sejarah Pangeran Suryanegara ini, bagaimana secara dakwanya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Lili Alida, dan di samping saya kakak saya Raden Sentanu, dan di sebelah juga Raden Dewata. Itu merupakan kakak-kakak saya, dan istilahnya semua ditugaskan untuk memelihara situs Pangeran Suryanegara ini yang berada di Kampung Wanacala, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Baiklah, saudara-saudaraku yang generasi muda, generasi penerus istilahnya, untuk membangkitkan rasa yang sekarang ini sudah hilang karena ditempa karena semakin beriringnya waktu dan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, akhirnya anak-anak muda ini lupa dengan sejarah. Nah, ada peribahasa kita di bangku sekolah itu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, kita di sini alhamdulillah teman-teman yang dari tim jejak wali Nusantara alhamdulillah sudah datang di sini di situs Pangeran Suryanegara ini. Insya Allah saya nanti kurang lebihnya, mungkin nanti yang lebih tepatnya itu adalah mungkin ahli sejarah ya. Saya hanya istilahnya hanya diberitahu oleh orang tua saya istilahnya dari mulut, dan sedikit saya membaca literatur dan sedikit saya berkonsultasi dengan istilahnya sesepuh juga. Insya Allah tidak meleset jauh gitu kan, insya Allah. Jadi Pangeran Suryanegara ini adalah keturunan dari Sultan keempat, yaitu Sultan Amir Sena. Jadi intinya anak dari Sultan Amir Sena yang kedua. Yang pertama adalah Sultan Matangaji. Yang Matangaji yang turun menjadi Sultan adalah Matangaji karena istilah bapaknya wafat, digantikan oleh Pangeran Matangaji, yaitu disebut sekarang Sultan kelima. Sultan kelima itu sama, itu karena beliau adalah pembela rakyat Cirebon, termasuk berperang terhadap Belanda. Istilahnya mungkin teman-teman bisa kiprahnya bagaimana Sultan kelima, Sultan Matangaji ini. Nah, setelah beliau wafat, karena Pangeran Suryanegara ini masih kecil, jadi otomatis tidak bisa menggantikan. Jadi sesama Sultan ini digantikan sebagai, kalau zaman dulu Polmak, kalau zaman sekarang PJS. Kalau zaman dulu Polmak, Pak. Jadi mas-mas jadi beritahu jadi Polmak. Jadi kalau zaman sekarang PJS atau PLT. Nah, itu jadi istilahnya zaman dulu digantikan oleh pamannya yang dari Raja Galuh atau dari Majalengka, dari sana digantikan. Nah, dengan beriringnya waktu, seharusnya Pangeran Suryanegara ini menjadi Sultan. Polmak ini telah mengangkat saudaranya sendiri sebagai Sultan ke-6. Akhirnya Pangeran Suryanegara sudah bertumbuh kembang, akhirnya mengembara ke beberapa pesantren dan sampai mendirikan pesantren. Dan pesantren juga yang tertua adalah pernah disinggahi oleh beliau, yaitu Suryalaya yang ada di Tasik. Beliau di sana juga sempat istilahnya. Jadi istilahnya sampai turun karena namanya juga istilahnya nama aslinya Pangeran Suryanegara ini Abu Hayat ya. Abu Hayat. Jadi karena dulu namanya Abu Hayat, karena beliau ini mengembara kemana-mana, akhirnya disebut sebagai gelar Pangeran Suryanegara. Jadi dia mengembara, beliau itu mencari ilmu dari pesantren ke sini sampai ke wilayah Indramayu, sampai Kerawang juga, intinya semua pesantren. Karena dia ilmu sudah cukup, dia menyiarkan syiar Islam dengan dakwah sebiasa. Dia mengumpulkan massa, dia mendirikan peburon, mendirikan kemana, sama dengan saudara tertuanya yaitu Matangaji. Makanya di sana ada kampung Matangaji, itu istilahnya dia belajar dulu ngajinya sampai matang, makanya disebut Matangaji. Kesebut Sultan kelima itu Sultan Matangaji. Jadi intinya ngaji itu yang matang baru dia bisa syiar Islam. Jadi syiar Islam ini Pangeran Suryanegara di samping menyiarkan Islam itu, jadi intinya dia juga memberontak karena pada saat itu Cirebon sudah dijajah oleh Belanda, itu kan pada tahun sekitar 1706 berapa itu sudah mulai
pergerakan dari pangeran Belanda itu udah masuk ke Cirebon 1706 sekian, 1760 ya. Itu Belanda sudah masuk ke Cirebon, itu sudah menduduki, dan itu merasakan warga Cirebon itu terlalu berat untuk ke peti. Akhirnya pemberontakan terjadi, dan istilahnya kebetulan Pangeran Suryanegara ini karena tidak cocok dengan kedudukan Belanda, beliau mengumpulkan yang tadi istilahnya para santri-santri dikumpulkan melawan gitu kan. Jadi nah dengan terkenalnya beliau itu geger kedongdong atau perang kedongdong, Pak. Jadi beliau ini istilahnya perang kedongdong itu lama, Pak, 17 tahun. Dari 1802 sampai 1819 itu 17 tahun Pangeran Suryanegara melawannya. Cuman karena sejarah di Indonesia ini yang dibuatnya kebanyakan orang Jawa, orang Jogja, akhirnya Pangeran Diponegoro yang dipromosikan terus. Pangeran Diponegoro perang Diponegoro tahun berapa? 1825 sampai 1830. Itu cuma 5 tahun. Sedangkan Pangeran Suryanegara itu 17 tahun. Nah, 17 tahun, Pak, itu kan. Nah, itu beliau dibantu oleh Ki Bagus Rangin, Pak. Ki Bagus Rangin, teman-teman, jadi udah bantu dalam peperangan itu. Beliau adalah komando. Pangeran Suryanegara komando, panglima perangnya Cirebon itu kan. Makanya di sini kita lagi memperjuangkan sebagai pahlawan nasional. Dan alhamdulillah sejak wali kotanya Pak Kumedi itu dari Jalan Bahagia sampai Tentara Pelajar itu sekarang namanya bukan Jalan Pagongan ya. Jadi istilahnya sudah diganti Jalan Pangeran Suryanegara. Itu sebagai istilah tanda bukti pemerintah Kota Cirebon kepada beliau. Beliau sebenarnya pahlawan, cuman karena pada masa itu yang kuasa di pemerintahan Republik Indonesia kebanyakan orang Jawa. Jadi sejarah Cirebon itu ditutup. Nah, mudah-mudahan nanti istilahnya dengan adanya jejak wali Nusantara ini, pemerintah bisa terbuka, pemerintah dan berkepentingan bisa terbuka bahwa Cirebon itu perang besar melawan Belanda, karena Belanda pernah keteter sampai minta bantuan ke Madura, sampai minta bantuan ke Sulawesi supaya mengirimkan bala bantuan, gitu kan. Jadi istilah perang kedongdong ini 17 tahun, 1802 sampai 1819, Pak. Ada catatannya di buku Belanda, ada hukumnya, ada buktinya. Kalau di Cirebon itu istilahnya karena masyarakat atau rakyat Cirebon itu ditindas oleh Belanda. Makanya para santri yang murid anak didiknya Pangeran Suryanegara dianggap sebagai pasukan perang, dan dari keraton masuk, dari ini masuk, akhirnya kita panglima Ki Bagus Rangin masuk, gitu kan. Nah, nanti ketemunya nanti bisa ke Buyut Muji, Pak, karena beliau juga nanti di sana ada. Makanya nanti seperti tadi sesepuh bilang ada sangkut pautnya dengan pondok pesantren Cewek ini, ketemunya nanti dengan Buyut Muji, Pak. Jadi nanti ketemu nanti di sana sama Buyut Muji itu. Jadi intinya Ki Bagus Rangin, Pangeran Suryanegara, dan Ki Buyut Muji itu perang bersama, Pak. Makanya ada di situ ada yang kata perang santri kedondong, ada perang geger kedondong. Jadi itu perang Cirebon itu selama 17 tahun, cuman nggak dihargai oleh pembuat sejarah untuk pendidikan anak-anak kita itu. Nah, mudah-mudahan dengan ini sejarah istilahnya pemerintah membuka gitu kan. Nah, kalau ini ide rakyat Cirebon tidak terima dengan pendudukan Belanda, upeti yang besar, berat, makanya ada perlawanan rakyat Cirebon. Mudah-mudahan pemerintah yang ada di kota Cirebon khususnya dan umumnya di Indonesia ini bisa mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional gitu kan. Nah, jadi seperti itu untuk singkatnya, Mas. Jadi mungkin lebih lengkapnya mungkin di ahli sejarah ya. Jadi nanti literatur apa itu kan ada naskah-naskah kuno gitu kan. Bisa dikuburkan di sini itu sebenarnya bagaimana? Antara Mertasinga dan daerah sini kan sangat jauh nih, Raden. Melewati Gunung Jati dan Gunung Sugong. Kenapa tidak dimakamkan di Gunung Jati? Betul. Begini, jadi intinya kalau sejarah pastinya saya tidak ini ya. Jadi karena ini dari omongan orang tua dan saya intinya dari sesepuh, dan juga saya membaca dari istilahnya beberapa literatur. Jadi intinya dan di situ ada naskah-naskah. Jadi menurut cerita kata orang tua bahwa sebenarnya beliau ini dikuburkan di sana, Mas. Di Gunung Jati. Begitu meninggal tuh dikuburkan di Gunung Jati. Cuman karena beliau ini melawan Belanda, dan kebetulan keraton itu sekarang adalah keraton Kasepuhan itu sudah berpihak kepada Belanda. Akhirnya ada suatu sultan dan pangeran Islam menolak. Jadi intinya tidak terima
Pangeran Surya Negara itu dikubur di Gunung Jati. Akhirnya dengan istilahnya bagaimana caranya Allahu a'lam ya Mas, akhirnya beliau minta pindah membawa sejengkal tanah yang tanahnya mirip dengan Gunung Jati dan tanamannya mirip dengan Gunung Jati. Akhirnya ditemukanlah di sini, yaitu di Wanacala. Masalah kepindahannya kita Allahu a'lam, itu cerita orang tua, dan ada di literatur juga mengatakan seperti itu. Jadi beliau sudah dikubur di sana, dan intinya di sana juga ada mungkin bekasnya sampai sekarang masih ada. Sedulur Nusantara, kita sekarang akan menuju Makbaroh Pangeran Surya Negara. Ada di sebelah atas kita. Alhamdulillah, sekarang kita berada di komplek makam Pangeran Surya Negara. Sekarang kita dibimbing langsung oleh Mama Raden untuk melihat makam Pangeran Surya Negara dan makam-makam sekitar-sekitarnya. Ya, baiklah para pemirsa, kita lihat di sini ada tulisan. Di sini ada tulisan namanya Wewengkon Kesultanan Kasepuhan dengan anugerah nomor sekian. Itu dari Sultan Sepuh, tertanda 9 Juni makam Pangeran Surya Negara. Nah, ini juga semakin kayak ada cagar budaya, ini ada undang-undangnya dan dilindungi oleh Dispor Budpar Kota Cirebon. Nah, kita sudah terdaftar dan juga kita sudah terdaftar sampai ke Bandung, sampai ke provinsi. Itu, dan alhamdulillah untuk di kota yang terdaftar provinsi adalah satu Masjid Sang Cipta Rasa untuk yang muslimnya, yang kedua adalah Pangeran Surya Negara itu sudah terdaftar Pak, dan alhamdulillah istilah dari provinsi sudah ini, dan yang ketiga itu di kabupaten itu Pangeran Pasarean. Nah, yang keempat Welas Asih yang non muslimnya. Jadi ada 4 yang diakui oleh provinsi untuk cagar budaya itu kan. Dan alhamdulillah Pangeran Surya Negara ini sudah sampai ke provinsi. Silakan. Dan ini teman-teman pemirsa Jejak Wali Nusantara, Pangeran Surya Negara ini makbarohnya dulunya tidak seperti ini teman-teman. Itu sama terbuka ya, terbuka karena beliau juga sebenarnya tidak mau dikasih kuncup seperti ini. Beliau tidak mau karena istilahnya dengan yang tadi bertambahnya waktu dan istilahnya dengan rapat sesepuh yang ada di Mekasinga. Ini juga istilahnya dari istilah sesepuh Mekasinga di Jin. Makanya pada tahun 1973 dipugarlah, akhirnya diberi kuncup. Makanya di sini ada prasasti yang dibuat. Nah, ini pemugaran ini di pemberian kuncup ini, tanggalnya ada, tahunnya ada. Islam tersebut karena Indonesia sama dengan istilahnya Surya Negara. Jadi Indonya negara, jadi istilahnya nyangkut. Jadi istilahnya di prasasti dari para sesepuh gitu kan, yang ada di Mekasinga. Alhamdulillah, sekarang kita sudah menggali sejarah Pangeran Surya Negara dan bagaimana cara dakwanya, bagaimana kiprahnya terhadap kemerdekaan negara Republik Indonesia, kemudian peninggalan-peninggalan beliau. Sekarang tim Jejak Wali Nusantara mau minta nasihat-nasihat buat para pemirsa yang menyaksikan tim Jejak Wali Nusantara. Pemirsa Jejak Wali Nusantara yang saya banggakan, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi tolak awal gitu kan untuk istilahnya membangkitkan generasi-generasi muda, dan supaya dia mengakui sejarah, mengakui para leluhurnya yang berjuang tanpa pamrih gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan menggali sejarah para waliullah dan syiar Islamnya dan istilahnya pelaku-pelaku dan tingkah lakunya, kita bisa setidaknya, kalau sama tidak mungkin, setidaknya bisa menyamakan, tidak seperti sama, seperti misalkan taruhlah
kita 60% 70% sudah cukup gitu kan. Jadi kita kalau menyamakan 100% dengan kedudukan waliullah itu wallahu a'lam gitu kan. Jadi kita saran juga mohon kepada pemerintah gitu kan, tolonglah gali sejarah Cirebon, bahwa Cirebon ini pernah perang melawan Belanda selama 17 tahun gitu. Mohon nanti kepada pemerintah supaya mohon diakomodir gitu kan. Dengan adanya jejak wali ini, kami selaku istilahnya penjaga dan pelestari budaya para leluhur, yaitu para wali yang ada di kota Cirebon ini, ya istilahnya menghimbau kepada pemerintah gitu kan, supaya membuka sejarah Cirebon ini supaya bisa diterapkan kepada anak-anak didik kita yang akan datang gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya jejak wali ini, anak-anak muda dan mungkin istilahnya generasi penerus bisa memberi penerangan dan memberi penirung bahwa di Cirebon kita bangga selaku warga Cirebon kita, bahwa ada seorang pangeran, ada seorang kiai, ada seorang santri sudah berani melawan pendudukan Belanda selama 17 tahun. Terima kasih Mama, nasihat-nasihat untuk kami semua, semoga bisa bermanfaat. Sedulur Nusantara, alhamdulillah tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mama Raden mengulas sejarah Pangeran Suryanegara yang ada di Wanacala ini. Terus pantengin channel kita di tim Jejak Wali Nusantara.